Di dalam perang Mu'tah, ini masih pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala Rasulullah mengirim utusan ke daerah Syam menemui Amir Busra, nah utusan ini dibunuh. Ini melanggar adat atau melanggar tradisi pada waktu itu. Sekalipun perang, utusan lawan tidak boleh dibunuh. Apalagi ini tidak perang. Nabi hanya sekedar mengirim utusan untuk menemui amirnya, tetapi dibunuh. Oleh sebab itu Nabi memutuskan untuk menghukum amir itu dengan mengirim 3.000 orang pasukan. Nabi menunjuk 3 orang panglima. Pertama kata Nabi, panglimanya adalah Zaid ibnul Harisah. Nanti dia yang memegang bendera pasukan Islam. Kalau Zaid gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far gugur, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi 3.000 pasukan dengan 1 panglima dan 2 cadangan panglima. Ternyata apa yang terjadi, Amir Busra ini minta tolong kepada Kekaisaran Romawi dan juga kepada tentara-tentara Arab yang lainnya. Sehingga 3.000 orang ini dihadapkan kepada 100.000 tentara Romawi dan 100.000 tentara kaum musyrikin. Jadi 3.000 lawan 200.000. 3 lawan 200. Di luar dugaan. 3 lawan 200. Jadi panglima kemudian musyawarah dengan Zaid bin Harisah, musyawarah dengan Ja'far bin Abi Talib, musyawarah dengan Abdullah bin Rawaha atau sahabat-sahabat yang senior waktu itu. Mereka sepakat tidak mundur, tidak akan lari. Kita tidak mengenal istilah lari, mundur. Kita terus maju. Tidak berpikir mau menang atau tidak. Yang penting kita terus maju menghadapi musuh. Ya. Kita maju, pilihannya bisa menang atau malah mati syahid. Ternyata memang benar, dalam peperangan yang tidak seimbang itu Zaid ibnul Harisah gugur. Lalu komando diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan Ja'far bin Abi Talib juga gugur. Bahkan Ja'far itu dalam riwayatnya diceritakan dia pegang bendera dengan tangan kanan, tangan kanannya putus. Segera ditangkapnya dengan tangan kirinya, putus juga. Lalu bendera tadi dipegang dengan sisa tangannya, akhirnya dia gugur. Lalu bendera itu direbut oleh Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha juga gugur. Jadi 3 orang panglima sudah gugur. Kemudian diambil alih oleh Sabit bin Arqam. Sabit bin Arqam, karena memang hari sudah malam, terus berunding, mari kita pilih panglima baru. Pasukannya mengatakan engkau saja langsung yang memimpin. Dia mengatakan saya bukan pemimpin bukan yang terbaik untuk memimpin. Akhirnya diusulkanlah yang memimpin itu adalah Khalid bin Walid. Memang panglima yang sudah berpengalaman. Lalu diserahkanlah pada Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid menilai, setelah pasukan berada di tangan Khalid bin Walid menilai untuk tidak meneruskan peperangan. Karena kekuatan sungguh-sungguh tidak seimbang. Khalid memutuskan untuk memutar, ya, tetapi tidak langsung pulang.
merubah taktik, tidak lagi perang seperti biasa berhadap-hadapan karena jumlahnya sangat besar, tapi perang gerilya. Jadi sembunyi, terus kalau musuh lengah diserang. Habis itu lari sembunyi lagi, musuh lengah diserang lagi. Dan tatkala berada pada tempat yang terbuka, Khalid mengganti-ganti posisi pasukannya. Yang biasanya di kanan dengan baju begini digantikan pindah ke kiri. Yang biasa kiri pindah ke kanan. Sehingga musuh dari jauh melihat sepertinya ada penyegaran. Tapi mereka tidak menyerbu. Jadi musuh menunggu juga. Tapi diam-diam Khalid bin Walid menyerbu. Habis menyerbu, lari lagi. Habis itu nyerbu lagi, lari lagi. Itu taktiknya Khalid bin Walid. Mungkin jengkel, mungkin kesal dengan pasukan Islam begitu. Terus tentara Romawi dan tentara musuh itu mengatakan, ya sudahlah, mereka tidak menyerbu lagi, kita kembali saja. Jadi mereka tidak ngejar. Nah, karena tidak mengejar lagi, Khalid pulang, bawa pasukannya ke Madinah. Nah, sampai di Madinah ada yang salah paham, langsung menilai bahwa Khalid membawa pasukannya dari medan perang lari, sehingga ada yang melempari pasukan Khalid dengan pasir. Tetapi oleh Rasulullah SAW, Khalid disambut dan diberi gelar Saifullah. Setelah Rasulullah mendengar apa yang terjadi, inisiatif Khalid itu dibenarkan oleh Rasulullah, bahkan dikatakan atau diberi gelar Saifullah, yaitu pedang Allah. Artinya dibenarkan. Itu tidak termasuk lari. Jadi bagian dari strategi atau taktik perang. Nah, Khalid bin Walid memang terkenal sebagai panglima yang cerdik. Nanti di zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid juga, ya sebelum zaman Abu Bakar Siddiq, ya menjelang kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid juga yang punya strategi yang jitu, ya, itu dengan, jadi tatkala musuh, ya mereka kan perangnya di luar Madinah semua itu, pergi ke daerah utara. Daerah utara itu adalah daerah Syam, ya, daerah Suriah, Jordan, Palestina sekarang ini. Di situ kan dipimpin oleh Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah, bantu oleh Khalid bin Walid. Walaupun tadinya panglimanya adalah Khalid bin Walid, tapi diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar bin Khattab. Karena Umar khawatir kalau Khalid terus yang jadi panglima, terjadi ketergantungan pasukan kepada panglimanya, sehingga dia ganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, salah satu taktik Khalid yang hebat itu adalah malam-malam 100 pasukan berkuda dia disuruh keluar. Jadi kalau perkemahannya di sini, suruh pergi jauh, keluar daerah perkemahan itu, diam-diam malam hari. Besoknya 100 pasukan berkuda ini suruh masuk dengan memacu kudanya dan teriak Allahu Akbar. Coba bayangkan 100 orang datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, debu. Nah, musuh dari jauh melihat pasukan Islam dapat bantuan. Pasukan Islam dapat bantuan tentara. Padahal cuma disuruh pergi malam-malam. Jadi hampir tiap hari begitu. Malamnya suruh keluar lagi pasukan tadi. Besok suruh balik lagi. Keluar lagi, balik lagi, sehingga musuh mulai gentar. Wah, tiap hari dapat bantuan pasukan. Padahal orangnya cuma itu-itu aja bolak-balik. Jadi mereka pergi itu bukan lari, itu namanya mutahaizan, mutaharrifan li qitalin, sebagai taktik, ya, atau strategi perang. Kalau lari beneran nggak boleh.
Ini tatkala Tariq bin Ziyad dalam kisah yang terkenal itu membawa pasukannya atas perintah gubernur Musa bin Nusair untuk menyeberang selat yang sekarang dinamai dengan Selat Gibraltar yang menghubungkan Afrika Utara sebelah barat yaitu Maroko dengan Spanyol atau Andalus. Sampai di seberang, Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal-kapalnya. Lalu dia pidato, ya. Dia bilang, di depan ada musuh, di belakang laut, lari ke belakang mati, konyol. Kan mau bagaimana mau lari? Udah ada kapal lagi. Lari ke belakang mati, konyol. Maju ke depan, pilihannya ada dua, mati syahid atau menang. Lalu bertanyalah Tariq bin Ziyad, ainal mafar, kemana mau lari? Wara'akum bahru, amamakum adu, fa ainal mafar, di belakang laut, depan musuh, mau lari kemana? Jadi nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Mungkin Tariq bin Ziyad masih khawatir kalau kapal dibikin standby, kalau lihat musuh kuat di depan, pada balik ke belakang kabur. Oleh sebab itu dibakar. Ya, nggak ada istilah kembali lagi, maju terus. Tapi ternyata dengan semangat tempur begitu, pasukan bisa mendapatkan kemenangan. Hadirin berbahagia, kita teruskan ayat tadi. Barang siapa yang meninggalkan medan perang atau lari, ya dia mendapatkan ghadab, ya, murka dari Allah, dan kalau meninggal masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu ya umpatan dalam bahasa Inggris itu sudah tepat untuk orang yang pengecut yang lari itu, go to hell, mas pergilah ke neraka, gitu ya. Sudah tepat itu karena memang dalam ayat diancam untuk masuk neraka gitu. Selanjutnya kembali kepada perang Badar, karena ayat larangan untuk lari tadi semacam sisipan ya dari kisah yang mengingat kembali tentang perang Badar. Maka kembali pada perang Badar yang dimana kaum muslimin mendapatkan kemenangan walaupun jumlahnya sepertiga, ya, 300 lawan 1000. Tetapi kemenangan itu tidak boleh menyebabkan kaum muslimin sombong, ya, sehingga diingatkan falam taqtuluhum, hakikatnya sebenarnya bukan kalian yang memerangi mereka, walakin Allah qatalahum, tapi Allah lah yang memerangi kaum musyrikin itu. Jadi bahasa majaz seperti ini menunjukkan bahwa walaupun secara lahir yang berperang itu adalah 300 kaum muslimin, tetapi pertolongan Allah yang memberikan kemenangan. Pertama dengan mendatangkan 1000 malaikat, ya, bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian id yughashikumun nu'as, rasa kantuk. Kemudian diturunkan juga air hujan. Dan dalam ayat-ayat nanti juga diceritakan tentang bantuan-bantuan lain seperti mimpi. Nah, itu semua menunjukkan bahwa hakikatnya yang berperang itu adalah Allah yang memenangkan kamu dalam perang itu. Tidak menafikan sama sekali bahwa mereka betul-betul pergi berperang, tetapi kemenangan itu bukan hanya semata usahamu, tapi pertolongan dari Allah. Jadi kan ada juga orang yang berusaha terus menafikan izin Allah, menafikan pertolongan Allah. Saya lulus ujian dengan nilai kumlot ini hanya semata-mata karena saya rajin belajar sungguh-sungguh. Dia lupa dengan pertolongan Allah. Saya sukses bisnis ini hanya semata-mata karena saya
berdagang dengan sungguh-sungguh, tapi melupakan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita id ramaita. Nah, sekarang ditujukan kepada Nabi. Bukan engkaulah yang melempar tatkala engkau melempar, akan tapi Allah lah yang melempar. Karena dalam peristiwa itu, sebelum kaum muslimin menyerbu, Malaikat Jibril datang dan memberitahu Nabi supaya mengambil segenggam pasir dan melemparkan pasir itu ke arah musuh. Diambil oleh Nabi pasir, dilemparkan ke arah musuh, dan pasir itu mengenai mata musuh, sehingga mereka kaget, ya, karena matanya kelilipan kena pasir. Nah, dalam keadaan seperti itu, pasukan Islam diperintahkan untuk menyerbu. Nabi memang melempar, tapi kalau dengan kekuatan Nabi sendiri tidak akan sampai kepada musuh-musuh yang jauh itu, yang jumlahnya apalagi 1000 segenggam pasir dilemparkan begitu. Ya, kalau lemparan Nabi sendiri mungkin 10 meter, nggak nyampe, ya. Tapi ini menyebar semua kepada musuh, kena mata mereka, kelilipan semua dalam keadaan kaget begitu. Musuh datang menyerbu sehingga mendapatkan kemenangan. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. So, kalau Allah yang menolong, ya semuanya tidak biasa. Sehingga dalam hadis qudsi kan dinyatakan begitu. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh-sungguh beribadah, mendekat kepadanya, maka Allah mengatakan, aku adalah matanya, dia melihat dengan mataku. Aku adalah telinganya, dia mendengar dengan telingaku. Ada tangannya, dia mengambil dengan tanganku. Aku adalah kakinya. Dalam hadis qudsi ada begitu. Itu maksudnya kalau mata, telinga, kaki, tangan, kan tidak ada batasnya. Kemampuan Allah, kekuatan Allah nggak ada batasnya, sehingga orang-orang yang dapat karunia dari Allah seperti itu, matanya bisa melihat yang jauh, telinganya juga bisa mendengar yang jauh. Nah, itu kalau diberikan kepada seseorang yang taat kepada Allah, itulah yang disebut dengan karamah. Ya. Kalau diberikan kepada Nabi, Rasul, itu disebut mukjizat. Kalau kepada orang-orang saleh disebut dengan karamah, keramat. Nah, kalau kita sebutkan keramat, karamah, kemuliaan. Karamah itu artinya kemuliaan, bukan kesaktian, tapi kemuliaan. Sehingga matanya nggak ada batasnya, jauh ratusan kilometer dia bisa lihat, ratusan kilometer dia bisa dengar. Tapi nggak ada sekolahnya. Kalau pakai sekolah itu namanya bukan karamah lagi, itu ilmu. Ya, ini tidak di sekolah, tidak sekolah, dan tidak pula bisa buat kursus mengajarkannya, nggak bisa. Jadi misalkan saja Ali bin Abi Thalib, Khalifah Umar bin Khattab pernah dalam suatu pidato, ya, tiba-tiba berbicara dengan pemimpin pasukan yang berada dalam jarak ratusan kilometer. Jadi dia mengirim pasukan di zaman Umar bin Khattab, sedang dia pidato di Madinah, dia kasih perintah sama komandan pasukan itu, naik ke atas bukit, selamatkan pasukanmu. Jadi pasukan yang jaraknya ratusan kilometer itu suruh naik ke atas bukit. Sehingga yang mendengar juga heran, ya. Wah, ini mungkin Umar lagi demam panas, kok mengigau gitu. Nanti setelah pasukan itu pulang, baru jelas ceritanya. Komandan pasukan itu mengatakan dalam patroli itu dia dikepung oleh musuh. Satu-satunya tempat yang mungkin bisa selamat adalah naik ke atas bukit. Tapi dia tidak tahu persis apakah di atas bukit juga sudah ada musuh.
sehingga dia bimbang. Ya, di depan sudah musuh semua, lari ke bukit, khawatir kalau di atas sudah ada musuh. Dalam keadaan bimbang itulah dia dengar perintah Umar bin Khattab, naik ke atas bukit, bawa jaraknya. Kalau sekarang nggak masalah, tinggal di SMS ya. Nah, mungkin komandannya nanya Umar ya, panglimanya. Kayak dalam perang-perang itu kan ada kontak terus ya. Tapi waktu itu kan tidak ada alat komunikasi seperti itu, hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Kenapa Allah memberikan pertolongan itu? Untuk menguji. Nah, jadi kata-kata bala di sini ya ujian, untuk menguji orang-orang beriman. Tapi ujiannya yang baik, yaitu kemenangan. Nah, diuji dengan diberi kebenaran, balaan hasanah. Enak kalau ujiannya menang. Tidak banyak orang yang sadar bahwa kemenangan itu adalah ujian. Kekayaan itu juga ujian. Kalau mahasiswa nilainya kumlot itu juga ujian. Kebanyakan orang merasa diuji kalau bangkrut. Ya. Kalau gagal baru merasa diuji. Tapi kalau sukses tidak merasa diuji. Padahal dua-duanya ujian. Nggak ada pedagang yang mengatakan begini, Masya Allah, saya sih hari ini dapat ujian berat dari Allah. Apa Pak? Dagangan saya laris semuanya. Nggak ada. Nggak ada ibu-ibu yang merasa saya dapat ujian berat. Apa? 3 orang anak gadis saya dapat mantu hebat-hebat semuanya. Biasanya ujian itu ya mantu saya pengangguran semua. Merepotkan. Sudah mantu tapi semua biaya masih saya yang nanggung. Nah, itu dianggap ujian. Tapi kalau mantunya sukses semua, tidak dianggap ujian. Padahal itu juga ujian. Jawabannya, kalau diuji dengan ujian yang baik-baik, syukur. Diuji dengan ujian yang kita tidak suka, sabar. Dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'minin, kata Nabi. Sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Idza asabahu khairun fasyakar falahu ajrun. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, dapat pahala. Wa idza asabahu syarrun, kalau dapat keburukan fasabar falahu ajrun, dia sabar juga dapat pahala. Senang berpahala, susah juga berpahala. Tapi kalau senang tidak bersyukur, pelit, kalau susah mengeluh terus, ya dua-duanya nggak dapat pahala, tidak lulus di dalam ujian. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.